Bagi warga Tionghoa, Imlek tidak hanya pergantian tahun atau untuk menyambut musim semi saja. Imlek juga dijadikan momen untuk meramal peruntungan, baik dari segi asmara, keuangan, maupun kesehatan. Tahun baru Imlek 2574 Kongzili atau 2023 ini memasuki tahun kelinci, tepatnya kelinci air. Mereka yang mempercayai astrologi Tiongkok seringkali melihat shio seseorang dan mencocokkannya dengan shio di tahun baru. Dalam China Highlight, kelinci adalah simbol umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran. Tahun 2023 ini pun disebut-sebut menjadi tahun harapan. Orang yang lahir pada tahun kelinci diyakini memiliki sifat waspada, jenaka, berpikiran cepat, dan cerdik. Peruntungan seseorang ketika Imlek juga bisa dilihat melalui Feng Shui. Feng Shui adalah seni dan ilmu warisan masyarakat Tionghoa kuno. Biasanya digunakan dalam menata bangunan, benda, dan ruang dalam suatu lingkungan. Tujuannya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Eksistensinya masih diperhitungkan sejak 6.000 tahun silam. Gong Xi Fa Cai pada tanggal 22 Januari tahun 2023 ini merupakan momen yang spesial karena ini merupakan tahun baru Imlek dan tentu saja merupakan momen yang sangat penting bagi masyarakat Tionghoa. Dan untuk tahun ini kita sesuai dengan kalender Tionghoa memasuki tahun kelinci air. Nah, apa-apa saja kira-kira tantangan, peluang, dan juga yang kita bisa harapkan dengan di tahun kelinci air ini. Saya sudah ditemani oleh Master Feng Shui Hong Xiang Yi dan saat ini kita berada di depan Pagoda Kuan Yin di Peak. Master Chuan Yi, Gong Xi Fa Cai. Ya. Dan kalau saya lihat ini juga merupakan momen yang baik bagi kita semua. Betul. Karena setelah beberapa tahun ini kita dalam masa kesulitan, ada COVID dan lain sebagainya. Jadi semoga tahun 2023 ini dengan tahun kelinci air itu lebih cerah baik. lah. Nah, gimana, baik. Master Shani? Kalau sebelum kita memasuki mengenai kelinci air itu sendiri, ya, mungkin kita perlu pahami lagi sih sebenarnya Feng Shui itu, ya. Apa sih Feng Shui itu dan bagaimana cara kita memahaminya dan juga manfaat yang kita bisa dapatkan dari pemahaman Feng Shui ini, Master? Jadi singkat kata, Feng Shui itu sebetulnya adalah sebuah ilmu yang didata, dicaca, dan dikumpulkan lintas generasi beribu tahun yang lalu. Oleh orang-orang bijak dari Tiongkok sana. Jadi mereka berdasarkan pengamatan terhadap terang dan gelap, siang, malam, yang kemudian disimpulkan menjadi yin dan yang. Yin dan yang. Nah, yin dan yang. Kemudian dari situ dipecah menjadi 5 elemen, di mana yin yang itu di dalam masing-masing tersimpan elemen api dan air. Api tentu dia harus ada pendukungnya untuk menghidupkan api, maka timbullah elemen kayu. Air juga memiliki pendukung yang timbul sebagai logam. Sehingga logam, air, kayu, api, kemudian ada satu elemen yang mewakili bumi yaitu tanah, maka lengkaplah 5 elemen tersebut. Oke, jadi ada yin dan yang. Betul. Yin itu lebih ke yang gelap ya. Gelap, yang dingin, lebih terang. Elemen tenang. pendukung itu tadi kayu, api, air, ada tanah dan ada logam. Tanah, betul. Nah, apalagi dalam Feng Shui ini yang di dalam 5 elemen itu kemudian diambil satu sistem keseimbangan lalu diramu menjadi sebuah rumus yang sangat terpakai
sangat baku. Itu lebih kurang dari Song Tang Song Ziji, jadi kira-kira sekitar 2000 tahun lebih lah Ya. yang lalu. Itu rumusnya itu sudah terbentuk dan sekarang sudah menjadi baku. Dan itu digunakan untuk mengamati waktu yang kita sebut dengan pacu salah satunya. Pacu adalah aksara. Kemudian ada yang digunakan untuk mengamati ruang Ya. yang kita sebut dengan feng shui. Jadi yang kita kenal sebagai feng shui itu sebetulnya ilmu yang mengamati tentang ruang. Tentang ruang, ya. Tapi feng shui itu kan sendiri ada artinya, kalau tidak salah feng itu angin, ya. Betul, betul. Shui itu ada udara, gitu. Shui itu ya. udara, shui itu air. Iya, air. Jadi angin dan air itu sebetulnya adalah simbol daripada gunung dan aliran air itu sendiri. Karena adanya gunung baru bisa membendung angin, baru bisa membuat energi berkumpul di suatu tempat. Oke. Adanya air itu baru bisa membuat keadaan menjadi dinamis dan terpakai energi Oke. tersebut. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya kan berdasarkan hukum fisika alam, ya. Benar, sebenarnya. benar, Nah, benar. ada juga kalau kita paham kan zodiak misalnya, Ya. ada yang Taurus, Capricorn, Libra dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau di Chinese zodiak itu berbeda, itu binatang. Bisa dijelaskan, Master Oke. Xiangyi, apa maknanya dan kenapa Jadi zodiak itu sebetulnya adalah binatang ini digunakan? ya itu sebetulnya adalah pengamatan terhadap bintang-bintang di langit. Ya. Jadi bintang-bintang di langit itu kemudian di Tiongkok itu dibagi menjadi 28 section. Jadi disebut Earth Surpassing Show. Lalu 28 itu lalu dibagi menjadi 4 kelompok besar. Maka masing-masing kelompok itu mewakili 4 arah. Ya. Satu kelompok satu arah, sehingga 4 penjuru itu menjadi diwakili oleh 4 kelompok tersebut. Dari masing-masing kelompok diambil 3 gugus bintang untuk mewakili arah dari masing-masing kelompok. Ya misalnya macan, kelinci, naga mewakili timur. Kemudian Macan, kelinci, naga mewakili timur. Oke. Nah, lalu ular, kuda, kambing mewakili selatan. Monyet, ayam sama anjing mewakili barat. Babi, tikus sama kerbau mewakili utara. Oke, kalau kita kan sekarang masuk kelinci, jadi Betul. kalau begitu kita mewakili timur ya Iya, sekarang. mewakili timur. Ya. Jadi nah ini berkaitan dengan posisi apa? Bintang itu ya? bintang, Yang- posisi bintang. Jadi, kalau bumi kita kita lihat berputar. bumi kita sekarang lebih ke posisi timur begitu. Ya, jadi dengan berputarnya bintang tersebut, maka ada aliran energi yang bekerja terhadap muka bumi ini. Maka dipahami bahwa kita sekarang udah masuk ke tahun kedua daripada energi kayu, sedangkan sebelumnya itu adalah energi air dan energi logam. Iya. Nah, air dan logam itu energi negatif. Oleh sebab itu, timbullah COVID, timbullah kekacauan dunia dan lain-lain, yang kemudian memasuki tahun pertama kayu, itu tahun 2022, tahun macan yang baru saja berlalu. Nah, itu keadaan menjadi mulai mencerah, Oke. mulai membaik. Tapi ini kan kelinci air, bukan? Ya. Itu jadi air dengan kayu Ya. ini apa Nah, korelasinya? air itu hanya untuk membedakan tahun kelinci yang satu dengan tahun kelinci yang Oke. lain. Karena setiap 12 tahun akan memiliki satu siklus. Jadi 12 tahun kemudian akan ketimpa lagi kelinci. Kelinci pada tahun tersebut, kelincinya udah bukan air lagi. Oke, kan Jadi- berubah, bisa kelinci logam atau kelinci Ya, kayu dan lain sebagainya. Benar. Master Xiangyi, ini dari segi penggunaannya, praktisnya buat kita manusia. Ya. Karena ini kan saya lihat ini sangat terkait dengan alam semesta dan juga energi yang Benar, ada di benar. sekitar kita. Selama ini Feng Shui ini biasanya untuk apa digunakan dan manfaat yang paling terasa dan bisa sudah diukur itu untuk apa-apa saja, Master? Ya tentu saja untuk kebaikan kehidupan manusia. Nah, jadi manusia itu selalu ingin mencari satu upaya bagaimana memperbaiki kualitas hidupnya. Ya. Kalau di ilmu pengetahuan sehari-hari kan kita tahu bagaimana mengembangkan arsitekturnya, bagaimana menata ruangan dengan interiornya dan lain-lain supaya membuat ruang kita menjadi nyaman. Nah ini dari segi yang lain, dari segi
keberadaan energi, kita menggunakan ilmu feng shui untuk melengkapi yang sekarang ini tidak tercakup. Jadi kalau dilengkapi dengan feng shui, maka penataan ruangan itu diharapkan menjadi sangat baik. Dan melalui pengamatan tersebut, memang kita bisa memperkirakan dan mengatur supaya energi yang baik itu bisa terpakai oleh aktivitas manusia yang ada di dalam ruang tersebut. Jadi selama ini lebih banyak dipakai untuk menata ruangan, Master, Ah, atau feng shui dengan memang yang lain-lain penataan juga. ruangan. Ya. Tapi kan kalau saya lihat kan pasti kan banyak yang datang ke Master Xiang Yi ya untuk berkonsultasi. Biasanya untuk keperluan apa? Karena saya dengarkan ini ada juga kaitannya dengan keberuntungan seseorang. Karena kan setiap manusia kan juga lahir ada tanggalnya, Betul, ada bulannya dan juga ada tahunnya yang pasti berkaitan dengan energi dan alam yang pada saat itu ada lah dalam dirinya. Nah, bagaimana ini penggunaannya secara keseluruhan? Ya, saya ini bisa dikatakan konsultan kehidupan lah. Kehidupan secara keseluruhan. Jadi bukan segala hanya kehidupan. penataan saja kan. Jadi begini, feng shui itu sebetulnya tuh bisa dibedakan menjadi ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi kalau ruang itu seperti yang barusan kita ngomong untuk menata ruangan. Iya. Yang dari segi waktu itu kita cari informasi dari waktu kelahiran seseorang berupa tahun lahir, bulan, tanggal dan jam lahir seseorang yang kita ramu menjadi sebuah rumus terdiri dari 8 huruf yang kita sebut dengan aksara atau pace. Melalui itu kita bisa mengamati, kita bisa memperkirakan tahun berapa seseorang sedang bagus, tahun beberapa seseorang mengalami kesialan. Oke, itu dan berdasarkan apa? Kalau bagus dan tidak bagus itu kan subjektif ya. Mungkin Betul. bagus buat saya, tidak bagus buat orang lain gitu. Jadi itu sebetulnya adalah dari 8 huruf tersebut, di dalamnya itu terdapat 5 elemen terhadap 10 namanya season. Kalau sun itu dewa, sebenarnya ada sebuah kode lah, 10 karakter gitu ya. Jadi dari situ itu melalui sebuah pencacahan yang ruwet, kita bisa menyimpulkan huruf ini mewakili apa, pengaruhnya seperti apa. Jadi misalnya bagus tidak itu memang relatif, tetapi kita bisa tahu bahwa misalnya orang ini pada tahun tersebut dia harus hati-hati, mungkin bisa sakit atau mungkin bisa mengalami kecelakaan. Jadi kita bukan mengambil dari bagus atau tidaknya, tapi pada masalah apa yang kira-kira akan menimpa orang tersebut. Saya selalu mengatakan, Xiong itu hanya sebuah permainan yang timbul setiap pergantian tahun. Karena setiap pergantian tahun orang tentu ingin tahu, tahun ini saya bagaimana. Sedangkan perhitungan untuk mengetahui keberuntungan seseorang itu ruwet sekali. Tidak semua orang bisa memenuhi, tidak semua orang itu menguasainya dengan baik. Sehingga untuk memenuhi keinginan pasar yang ramai ini, timbullah pemain-pemainnya yang menggunakan Xiong gitu. Nah, kembali ke binatang ini, karena kan ada binatang juga kan punya sifat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana menentukan ya dari tahun ke tahun itu ya sifat-sifatnya itu berdasarkan apa, Master? Saya selalu bingung ya. Kok ini kan kita baru saja melewati tahun macan kan. Nah, macan kan sifatnya ada berkuasa, galak, agresif. Nah, kalau kita sekarang masuk tahun kelinci, nah kelinci lembut, lucu, nggak sama sekali pendiam. Nah, ini tapi sebelum kita masuk ke karakter untuk tahun ini, bagaimana membedakan dan saya selalu menentukan bahwa ini binatang ini gitu. Dimanapun saya berada, saya selalu mengatakan jangan percaya pada Xiong. Xiongnya. Jangan percaya pada Xiongnya. Kita sering dengar orang yang, ini anak ini Xiongnya. Ya itu iseng banget nih, pasti Xiongnya monyet gitu. Saya Xiongnya macan katanya. Kalau macan katanya suka ini ya. Itu kalau dahulu itu macan kalau cewek ditakuti sekali. Iya, apalagi katanya kalau naga, wah janganlah kalau punya anak perempuan Xiongnya naga. Sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali. Jadi begini,
orang Tiongkok itu mengambil 12 siu itu sebagai sebuah siklus yang bila mana dipadukan dengan 5 elemen, maka di 12 kali 5 ya. Nah, Jadi kemudian 60. dibuang atau disatukan positif negatifnya, maka dia akan mendapatkan 60 tahun. Jadi 60 tahun itu satu siklus. Jadi siu itu hanya untuk mendapatkan siklus saja. Oke. Di dalam siu itu ada 60 siklus, bulan ada 60 siklus, hari juga ada 60 siklus, jam juga demikian. Jadi lebih untuk membedakan siklus-siklusnya, Ya, bukan hanya untuk itu saja. Tapi karakter dari masing-masing binatang ini tentu ada atau nggak ada sama sekali. Seolah-olah kaitan. ada, tapi sesungguhnya tidak ada kaitannya. Oke, baik. Tapi karena dekat-dekatin lama-lama orang mengira Iya. ini benar. Iya, sama seperti kalau kita bicara zodiak kan, Betul. kalau misalnya saya Sagittarius, wah kalau Ya. Sagittarius itu sifatnya A, B, C, D, sementara kalau Leo, E, F, G gitu, Ya. jadi ada, ini lebih ke karena apa, subjektivitas kita aja sebagai Subjektivitas manusia. dan untuk memenuhi keinginan tahu orang saja. Oke. Jadi itu sebetulnya Jadi lebih bukan sesuatu yang benar. Iya, ini lebih ke bunga kehidupan saja. Betul, ya. saya selalu mengatakan siu itu hanya sebuah permainan yang timbul setiap pergantian tahun. Iya. Karena setiap pergantian tahun orang tentu ingin tahu tahun ini saya bagaimana. Sedangkan perhitungan untuk mengetahui keberuntungan seseorang itu ruwet sekali. Oke, Tidak semua baik. orang bisa memenuhi, tidak semua orang itu menguasainya dengan baik. Sehingga untuk memenuhi keinginan pasar yang ramai ini, timbullah pemain-pemainnya yang menggunakan siu gitu. Iya. Lama-kelamaan menjadi sebuah Jadi tradisi ini. gitu. Tapi ya. oke, kita juga mau menanyakan itu karena penting, justru ini yang membuat orang itu tertarik. Tapi cara menghitungnya supaya derajat keakurasiannya juga lebih besar, Master Feng Shui, karena ilmu ini kalau berdasarkan ilmu alam, ilmu fisika kan pasti ada kebenarannya. Ya. Dan Nah, tiap orang berbeda. iya, nah keakurasiannya pasti ada kan kalau kita mengikutinya dengan baik. Kalau setiap orang diambil tanggal lahirnya dengan pasti, dengan benar, akurasinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat ya. tinggi. Dalam berbagai forum terbuka, saya kadang-kadang memberikan kesempatan untuk floor, untuk mempertanyakan. Saya biasanya bisa menunjukkan sifat dari pekerjaannya. Bahkan kemarin di Kerawang, saya menunjukkan bahwa Anda ini harusnya adalah orang yang bekerja di dalam ruang dan ditemani oleh mesin-mesin. Mungkin berada di dalam workshop. Baru saya tanya, sebenarnya apa pekerjaan Anda? Memang workshop. Oke. Jadi memang punya satu bayangan yang jelas. Dan jadi kalau bisa memang diperlihatkan. cocok itu pasti energinya juga pas dan orangnya Benar, kan juga. dan setiap orang secara tanpa sadar dia akan menuju ke situ. Apabila ada orang yang dengan sengaja melawan apa yang harus dia jalankan, Apa yang terjadi? Bisa- maka perjalanannya sakit itu atau- pasti akan terhambat. Oke, jadi Biasanya lebih gitu. lebih ke mencari energi yang memang cocok dengan energi Iya. kita. Ini Iya. ada alat yang Alat. mungkin bisa diceritakan, Master, karena Jadi alat ini ini saya lihat itu cukup rumit ya kalau apa Rumit. namanya laupan ya, ini lopan namanya. lopan, Lopan ya. lopan. Lo itu Paulowan Siang Berlo, artinya memiliki apapun ada di dalamnya. Paulowan Siang Lo, pan itu piring. Piringan serbaguna lah, lebih kurang Iya. begitu. Jadi lopan ini sebetulnya intinya adalah sebuah kompas. Jadi dia tidak bukan ada dewa yang seperti di film-film, karena ini alat penangkap setan. Bukan. Ini hanya sebuah alat bantu. Ini kompas biasa, kemudian dilengkapi dengan apa yang disebut hexagram atau pakwa. Kemudian dilengkapi dengan kode-kode, diantaranya ada siu. Nah ini ada babi, ada anjing, ada ayam dan seterusnya. Nah dengan kode-kode ini dan berlapis-lapis, ini masing-masing lapis itu ada gunanya. Ya. Menunjukkan hal tertentu. Bahkan dulu untuk ke lautan menggunakan kompas ini untuk melaut. Ya, kan. Karena Untuk dia ada menentukan penunjuk kapan baiknya melaut itu. Betul. Atau, Dan kita gunakan ini untuk menunjukkan arah sebuah sistem. Jadi kalau ketika kita mendarat di atau
sampai pada suatu rumah, maka kita cari pintu utamanya, kita ukur pakai lopan ini. Nah, kita geser sampai dia punya jarum ini menimpa, kemudian dia punya keseimbangan sistemnya itu tercapai seimbang, baru kita lihat, nah ini arahnya kemana. Oke, ini jadi biasanya kalau Master Xiang Yi menggunakan ini untuk kliennya biasanya Feng Shui. feng shui-nya di rumahnya atau kantornya gitu, Betul. letak pintunya dan lain sebagainya. Oke, kita kembali sekarang ke tahun kelinci air ya, yang membedakannya dengan tahun lalu itu macan air kalau tidak salah ya. Apa kira-kira dari secara keseluruhan karakter dari tahun 2023 ini? Sebenarnya kalau kita cerita tentang karakter, berarti dia akan terpaku kepada sionya, dan itu sedikit omongannya, lebih melebar kemana-mana nanti. Tapi sebetulnya untuk prediksi tahun di Tiongkok itu memang ada satu cara tersendiri, bahwa menggunakan yaitu pilar antara kelinci dan airnya. Dia kemudian dipecahkan menjadi elemen air sama elemen yang terbawa dalam kelinci. Kemudian diterjemahkan menjadi yang disebut pakwa, disebut trigram. Tahun ini di heksagramnya itu disebut Lei, Ce, Kui, Mei. Lei itu adalah guntur, Ce itu adalah air atau danau. Jadi ada suatu gambaran pada tahun 2023 ini terjadi sebuah guntur yang berseliwenan di atas permukaan air. Suatu pemandangan yang kalau kita bayangkan bahwa waduh ini akan ada badai yang menimpa. Ya nampaknya itu sepertinya cukup mengerikan. Langitnya mulai gelap dan lain-lain. Nah, tapi memang sering sekarang ini cuaca ekstrim ini kita sudah rasakan. Itu secara kebetulan juga tergambar pada awal tahun biasanya. Ya, jadi itu adalah Lui Ce Kui Mei. Jadi Ce Kui Mei itu adalah sebuah sinyal di mana gambaran Kui Mei itu adalah Kui adalah kembali, Mei adalah Mei adalah wanita muda yang kembali. Nah ini menggambarkan positif dong. Kalau positif. Situasi dunia itu akan nampak sesuatu hal bahwa ada negara-negara kecil yang kemudian salah mengikuti kemauan negara besar, kemudian tahun ini mulai sadar, kemudian mulai kembali lagi kepada dirinya sendiri. Oke, jadi baru sadar lagi. Jadi sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif, karena hanya ini baru bisa menuju ke dunia depan yang lebih cerah, lebih baik. Dan tahun ini memang suatu tahun yang sedang, ya mereka sedang kembali ya, sedang apa namanya mengkonsolidasi, sedang memperbaiki ya. Jadi tahun ini masih dalam tahun perbaikan. Tapi istilahnya lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya, bisa dikatakan begitu, Master? Kalau dipandang ke depan adalah positif. Tapi dalam jangka pendek segala sesuatu kita tetap harus dalam kehati-hatian. Jadi tahun ini walaupun masih di dalam sesuatu yang belum pasti, tetapi ke depan udah pasti bagus. Kalau untuk Indonesia itu sendiri, ya kita mengharapkan tahun ini juga dari segi ekonomi pertumbuhan kita lebih baik. Cuman kita kan masuk ke tahun politik sehingga harus ada was-was. Bisa dilihat dari segi tantangan maupun peluang, baik dari segi ini secara makro ya, perekonomian kita bagaimana, hubungan sosial kita seperti apa, Master? Nah, kembali kepada tentang yin dan yang tersebut ya, bahwa belahan timur daripada bumi itu termasuk kelompok yang, sedangkan belahan barat itu kelompok yin. Sekarang ini pada masa yin sudah mencapai titik terendah dan mulai naik kembali kepada titik yang. Kita sedang berada di belahan timur, apalagi di belahan selatannya. Nah, kita berada pada posisi yang positif. Karena itu bagaimanapun dunia tidak baik-baik saja, Indonesia tetap baik.
Oh begitu ya. Ya, Jadi kita harus karena mensyukuri kita berada dalam posisi Iya. matahari terbit. Betul, dan ya mudah-mudahan kita cenderung dilindungi oleh yang di atas, Iya. mendapatkan pimpinan yang Jadi terbaik. walaupun kita masuk tahun politik, suhu Ya. politik ini tidak akan menjadi sesuatu yang mengganggu atau negatif. Betul. Kita harapkan Tentu demikian. saja gonjangannya tetap ada, tetapi saya yakin perkembangannya tetap positif. Ya, jadi tahun positif lah. Dan Tahun positif. ini sifat kelinci ini, kita kembali lagi ke show karena inilah yang paling mudah bagi kita untuk melihat ya karakter Ya, ya. dari. Dan untuk perorangan, Nah, saya perorangan nih memakai bagaimana? sebuah metode Ya. di mana saya mengambil tahun hari pergantian tahun, saya terjemahkan menjadi sebuah cakram Ya. yang berisi 12 nyo. Di cakram itu terlihat bahwa secara general ini nggak bisa dijadikan patokan, tetapi untuk happy-happy Iya. boleh, bahwa pada tahun 2023 cenderung lebih diuntungkan adalah sio kambing, Ya, oke, show kambing show diuntungkan kan. Oke, yang show punya ya anjing. show kambing bisa berbesar hati ya. Ya. Apalagi kambing, anjing, anjing, babi. babi. Kalau kelinci sendiri bagaimana? show-nya? Kelinci adalah penguasa karena itu dia bisa menentukan baik buruknya. Oke. Jadi Tapi temennya tahun ini kambing, Ya. babi, kemudian anjing, ada tikus satu. ada tikus. Ya, ada tikus satu. Oke. Jadi Kemudian kerbau lumayan lah. dan kerbau, apa yang bisa diharapkan oleh teman-teman si Nah, saya kelinci tetap, ini untuk saya tetap pesan bahwa kalau ternyata sio Anda sedang baik, boleh disimpan dalam hati karena akan membawa kebahagiaan, Oke. menjadi happy. Tapi ini Tetapi kalau untuk yang jelek, jangan diingat, lupakan saja. Memang itu nggak benar. Oke. Jadi ini berlaku untuk seluruh tahun 2023 dalam show ini atau ada bulan-bulan tertentu ya keberuntungan kita jangan ini? terlalu rinci karena ini nggak benar dan hanya Ya, main-main. hanya main-main Iya, saja. Oke. udah main-main. Itu yang bagus. Tapi harus show yang perlu lebih memperhatikan. Nah, kalau kita mau benar, harus mencari yang betul-betul menguasainya, yaitu kita menggunakan tanggal lahir kita yang lengkap plus jam lahir kita. Itu Oke. baru bisa menunjukkan suatu perbedaan yang jelas. Saya beberapa hari yang lalu, saya baru mendapatkan satu kembar, baby kembar, sekarang udah 10 tahun. Kembar itu saya belum pernah ketemu, melalui orang tua saya dikasih tanggal lahirnya, dikasih tahu kembar, saya bisa mengatakan bahwa yang kecil ini lahir dalam kondisi jantung yang tidak tertutup sempurna. Dan itu betul. Dan yang Platnya kecil ya. sekarang ini agak terlambat. Jadi kecerdasannya sedikit ketinggalan. Nah, jadi itu bisa dibedakan sekalipun dia kembar. Oke. Jadi kalau Dengan melihat ini ya, tanggal tanggal lahirnya, lahir dan lain dan menggunakan penting- ini lopan ini atau ini salah satu alat bantu aja. Oke, ini kembali lagi karena show ini Ya. ada masalah kesehatan kita, ada masalah keuangan, finansial, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Ada masalah relationship ya, hubungan dan lain sebagainya. Kira-kira yang porsi yang harus lebih diperhatikan untuk tahun Dunia ini. ini, terutama zaman yang berkembang cepat ini yang sangat berpengaruh itu adalah keberuntungan dalam hal ini pendapatan, Oke. uang, kekayaan. Oke, Jadi, cuan. jadi kalau ada alokasi yang memiliki langkah lebar, itu yang harus sangat hati-hati. Ya tentu saja tidak dianjurkan orang yang bunuh diri. Ya, janganlah. Itu gak benar. Iya. Itu gak benar. Tapi yang kita ingatkan adalah apabila ingin melakukan suatu langkah besar dalam hal mengeruk keuntungan, harus lebih berhati-hati. Itu pasti benar. Karena apa? Karena kalau uang itu salah penggunaannya, itu bisa membuat semuanya jadi hancur. Oh, begitu. Kalau benar penggunaannya, semuanya menjadi terangkat. Itu. Tapi untuk tahun ini, Ya. kan karena di tahun lalu kan juga banyak tantangan ya, misalnya banyak yang diwaspadai dan memang kita lihat dunia juga banyak masalahnya, ada perang Ya, di ya, Ukraine, ada krisis
ekonomi, resesi dan lain sebagainya, dan tahun ini juga prediksinya kita masih berkutat di seputar Betul, krisis betul, itu. betul. Tapi secara keseluruhan apapun show-nya, apakah lebih baik tahun ini, Master Lebih Shani? baik. Lebih baik ya. Ini prospeknya lah gitu. Kalau misalnya ditanyakan perang belum bisa berakhir sampai pada kehendak penguasa yang mengendalikannya untuk berakhir. Jadi tahun ini Tak mungkin perdamaian tidak akan kelihatan di Ya, dalam bahkan kita harus waspadai kalau ada perbedaan, ada bentrokan yang baru, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan secara kehidupan kita sudah kita sudah tiarap cukup lama lah, beberapa tahun. Iya. Sudah waktunya Sudah kita lockdown. sudah waktunya kita untuk bangkit Social pelan-pelan. distancing jadi. Benar, jadi ya bangkit pelan-pelan. Jadi tahun ini walaupun masih di dalam sesuatu yang belum pasti, tetapi ke depan udah pasti bagus. Jadi ke depan pasti baik. Kita Sudah pasti bagus. bisa optimis lah Ya. untuk tahun. Nah, bagi yang mungkin merasa wah ini sepertinya menantang tahun ini, jangan sampai kita kebocoran dari segi finansial itu. Ya. Apakah ada cara-cara untuk memitigasi? Karena kan istilahnya kalau kita sudah tahu ada tantangan, ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Ya, kita sedia payung sebelum hujan. Nah, Betul, itu betul, bisa dilakukan untuk mengurangi resiko itu, Master. Ya, cara itu banyak sekali ya. Kita kalau ngomongin cara itu nggak ada habisnya. Ada cara dari segi manajemen, ada dari teknik ini, teknik itu. Tapi yang penting adalah kembali pada diri kita sendiri. Penguasaan terhadap diri kita sendiri itu yang paling penting. Jadi kemauan kita harus kuasai. Kita harus bisa memilah ada apa yang lebih penting dan apa yang nomor 2. Lakukan yang lebih penting, dan bila harus melakukan dengan langkah besar, dengan terpaksa, maka ya lakukanlah. Tetapi bila mana tidak perlu, diredam dulu. Dari waktu itu banyak sekali yang tanya kapan Indonesia baik. Saya selalu mengatakan setelah 2024 Indonesia akan baik. Setelah 2024. Ya, dan sekarang sudah terlihat cerah sekali. Ya. Mudah-mudahan tidak meleset daripada Iya. apa yang dilihat dari gambaran tanggal lahirnya. Satu tahun ke depan kan masih banyak bulan-bulannya. Apakah iya, ada pasti. bulan-bulan tertentu di mana tantangan atau energi yang lebih negatif ini lebih terasa, Master? Dan Saya lebih apa di cenderung- mana-mana ada peluang yang bisa kita ambil? Saya selalu lebih cenderung untuk melihat secara perorangan. Jadi kalau ada orang A, B, C, D datang kepada saya bisa menunjukkan bulan yang harus diwaspadainya bagi mereka secara berbeda-beda. Oke. Jadi artinya di dalam situasi paling buruk pun di bulan manapun ada orang yang beruntung, ada orang juga yang jeblos. Tergantung tanggal lahirnya. Betul, tergantung tanggal Oke. lahirnya. Jadi kita Taruhlah- tidak boleh generalisasi. Iya. Jadi ini sangat relatif ya terhadap sangat relatif keadaan. dan sangat personal. Oke. Sangat tertuju kepada Nah, pribadi. kalau Indonesia kan lahir kan kita 17 Agustus tahun Benar, 45 benar, taruhlah mungkin pagi hari gitu. Ya. Kira-kira secara outlook itu bisa Nah, yang tanggal baik lahir- buat Indonesia. Tanggal lahir Indonesia, saya pernah merumuskannya. Dia itu hasilnya adalah sebuah rumusan yang cukup baik. Dan di situ bisa melihat bahwa harga diri orang Indonesia rata-rata sangat tinggi. Ya, Itu itu karakternya ya. Karakternya. Pride-nya itu Ya, ya. mungkin bagi kita secara pribadi, kita perlu adjustin juga karena terlalu pede itu juga sesuatu yang over. Iya. Itu Overconfident untuk justru kita lah. nanti. Itu yang sadar aja. Jadi kemudian Indonesia dari saya 2003 mulai pertama kali masuk TV. Dari waktu itu banyak sekali yang tanya kapan Indonesia baik. Saya selalu mengatakan
setelah 2024 Indonesia akan baik. Setelah 2024. Ya, dan sekarang sudah terlihat cerah sekali. Terlihat cerah sekali. Ya. Mudah-mudahan tidak meleset daripada Iya. apa yang dilihat dari gambaran tanggal lahirnya. Kalau persisnya misalnya Indonesia kan cita-citanya, mimpinya untuk memiliki istilahnya tahun emasnya. Ya, tahun emas itu di mana kita juga dari segi demografi, Ya. masyarakatnya semuanya rata-rata produktif, kemudian dari segi ekonomi, Ya. bagian yang masuk yang 10 besar. Nah, kita juga punya target-target untuk dari target bukan saja target ekonomi, tapi pengurangan emisi dan lain. Peaknya, puncaknya kira-kira Indonesia itu sebelum Ini sebuah sebelum pertanyaan berkurang yang luar lah ini. biasa. Nah, Karena jadi, kita punya banyak sekali mimpi dan target Indonesia Betul, harus betul. begini tahun 2045 pada usia kita 100 tahun harus achieve-nya ini bisa nggak gitu? ya, jadi begini, saya kasih satu gambaran bahwa di dunia ini ada yang disebut satu Tiyun. Tiyun itu artinya adalah sebuah keberuntungan berwilayah di muka bumi ini. Bahwa pihak barat itu diperuntukkan pada periode ke-6 ke-7. Kira-kira dari 1994 sampai 2003. Dengan Tiongkok itu mulai bagus dari 2003 sampai seterusnya. Ya. Kemudian Indonesia sendiri termasuk negara-negara di wilayah selatan, mungkin termasuk yang Timur Tengah, Ya. itu mulai berkembang baik itu di periode 9. Periode 9 itu mulai startnya di 2024. 2024 Ya, dan jadi kita 2024 itu akan mulai start. Iya. Kemudian bagaimana perkembangan sampai menjadi puncak barangkali membutuhkan waktu 30 atau 40 tahun ke depan. Barangkali Jadi begitu. kalau kita punya target 2045 masuk ke usia 100 tahun ya. Satu abad ya dan ini bisa lah kita harusnya kita boleh harapkan lah. Tahun 2024 kan juga tahun dengan pemerintahan baru ini. Benar. Kalau ini mungkin kita iseng-iseng aja ya, Master ya. Kalau kan harus mencari pemimpinnya yang juga dari segi energinya itu Betul. pas ya. Betul, betul. supaya kita bisa itulah mendapatkan yang berkahnya. Kira-kira kalau dari segi tanggal keberuntungan dan ini Nah, itu barangkali kita bisa memakai satu momen tersendiri untuk membahas keberuntungan masing-masing. Tetapi yang paling jelas adalah bahwa kalau gambaran dasarnya menuju ke situ, menurut saya perkembangannya akan positif, ya. akan mendapatkan pemimpin yang baik. Oh, jadi otomatis kita juga akan mencari Ya, ya mudah-mudahan ada kandidatnya yang sesuai untuk Mudah-mudahan begitu. Master Begitu. Master Syani ini kan profesinya sudah cukup lama ya, sudah berapa Lama. sudah Saya- berapa tahun sekarang? Saya sebenarnya belajar dari kecil. Ada satu- harus ada bakat talenta yang dimiliki atau murni Sebenarnya harus talenta itu belajar? talenta itu sebetulnya umum lah. Itu seperti orang yang punya bakat musik. Orang punya bakat musik, dia kalau belajar musik cepat, tapi kalau nggak belajar tetap nggak bisa. Cuma dia cepat kalau mau belajar. Jadi di soal talenta ya seperti itu. Iya. Dan saya berasal dari keluarga yang memang mempelajari ilmu ini. Saya diajari dari kecil, dari umur 9 tahun. Kemudian dalam perjalanan ya saya tidak memperhatikan sampai pada suatu titik di mana saya juga pernah memiliki cita-cita untuk jadi pengusaha besar, tapi nggak tercapai sampai terpuruk. Dalam keterpurukan pada waktu itu kebetulan ketemu Pak Harmoko yang sedang mendirikan koran Mandarin, kemudian diminta Pak Harmoko bantu di koran. Saya bilang Pak Harmoko saya nggak bisa. Itu zaman Orde Baru itu. Zaman Orde Baru. Saya bisanya menulis. Saya isi deh di koranmu tiap hari deh. Oh dikasih satu rubrik. Iya. Saya tulis tiap hari. Orang jadi tahu. Jadi akhirnya tahun 2001 saya sudah bisa totally menggunakan jasa dalam konsentrasi ini. Dan mengubah peruntungan diri juga. Peruntungan Ya. pribadi, betul. 2003 saya mulai masuk TV dan menulis di koran sampai sekarang ini. Iya, dan sekarang ini rata-rata kalau orang ke master itu apa yang mereka biasanya gunakan ilmu Feng Shui ini? Berbagai kebutuhan. Ada yang Contohnya?
misalnya membuat usaha baru, mencari lokasi baru untuk pabrik misalnya, atau misalnya ada kelahiran baru yang direncanakan, seperti sekarang kan bisa sesal. Iya. Jadi untuk mendapatkan tanggal lahir lebih bagus, ya bisa itu. Kemudian orang-orang ketika sedang mengalami permasalahan, bagaimana cara way out-nya, ya juga cari ke kita untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Jadi lebih atau kurang seperti berbagai segi. atau mungkin melakukan perjalanan misalnya itu juga. Perjalanan itu iya, tetapi perjalanan pada masa sekarang ini sudah merupakan suatu yang umum. Kecuali dari tanggal lahir dia, saya mengatakan, saya melihat di tahun tertentu, bulan tertentu ada bahaya perjalanan, saya akan kasih pesan, jangan pergi jauh di bulan tersebut. Nah, ini kalau misalnya kalau tanggal untuk nikah misalnya, dan bangun rumah Betul, atau beli rumah. Nah, itu sudah jadi tradisi. Nah, ini tapi itu ada ininya, sudah terbukti memang atau sugesti saja gitu, Sebetulnya Master, itu lebih kepada suatu keinginan. efektivitas dari Feng Shui-nya ini. Bener nggak gitu? Yang bisa dikatakan benar, tetapi kalau mengatakan seluruhnya benar, saya tidak berani mengatakannya. Itu ada unsur suatu harapan untuk mencapai sesuatu yang sempurna di kemudian hari. Ya. Padahal masing-masing orang memiliki tanggal lahir masing-masing. Orang yang bisa harmonis atau bisa cerai dari tanggal lahir dia itu sudah tertera. Walaupun dia mendapatkan tanggal yang bagus di dalam pernikahan, tiba saatnya tetap ada permasalahan. Jadi kalau hal seperti itu bisa dikatakan itu hanya suatu keinginan untuk mendapatkan suatu hasil yang baik. Kalau bisa tidak. Tetapi kejadian itu juga didorong oleh keinginan seseorang itu sendiri. Jadi orang bisa mengubah lah istilahnya. Ketika betul. ketahui dia bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dia bisa maupun mencegah, mitigasi bisa mengubah, betul. dengan ngambil langkah-langkah tertentu. Nah, kalau misalnya ini yang saya ini agak tapi hujan itu berkah. Berkah. Kita masih ada beberapa menit lagi. Tapi misalnya dalam letak ruang, nah kan masalah ruang dan waktu dan juga posisi ini itu misalnya yang rumah pintunya di mana dan lain sebagainya itu sudah terbukti sangat bermanfaat misalnya bagi kesehatan atau keberuntungan atau keharmonisan itu sudah betul. Jadi suatu kelemahan di dalam sistem itu bisa diperbaiki. Nah, kemarin malam saya baru dapat feedback bahwa saya pernah beberapa tahun lalu ketemu seorang klien, saya mengatakan rumah ini kamu harus hati-hati, jangan ambil, bisa dapat masalah pengadilan. Kemarin ketemu kembali, benar katanya, saya mendapat musibah. Jadi suatu tempat yang bisa menyebabkan sesuatu memang bisa diketahui sebelumnya. Ini memang hujan sudah besar, lumayan tapi besar. Ya, kita pindah dulu ya. Kita pindah, Tapi kita harapkan hujan itu memang membawa berkah ya. Orang yang misalnya di dalam kombinasi tanggal lahirnya memiliki naga dan kelinci, satu di jam, satu di hari. Apabila untuk tinggal rumah, sebaiknya jangan tinggal di rumah yang ada ke barat persis. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini saya masih ditemani Master Hong Xian Yi, Master Feng Shui, dan kita membahas mengenai tahun baru Imlek dan tahun ini memasuki tahun kelinci air. Kita sudah banyak sekali belajar ya mengenai ilmu Feng Shui itu dan juga kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang secara ilmu ini ada rumusnya. Dan berdasarkan dengan, ya saya lihat ini seperti ilmu fisika, ilmu alam ya. Nah, kalau biasanya Feng Shui ini
secara prakteknya itu paling sering digunakan untuk menata taruhlah ruangan. Ruangan, Ya. betul. Ini mungkin yang menarik ya, apalagi tahun ini, beberapa tahun terakhir ini kita lebih banyak tinggal di rumah. Orang sudah mulai sibuk menata dan mungkin juga menanam, bercocok tanam, Betul, menempatkan betul, bunga dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan, Master Xiang ini, apa rumus-rumus yang harus kita ingat ketika kita menata tempat pertama, tempat kehidupan kita? Apa yang harus kita pikirkan, dan misalnya kalau bangunannya itu istilahnya kurang cocok feng shui-nya, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi dampak negatifnya? Ya, jadi begini, feng shui itu sebetulnya berlaku personal, tempat per tempat itu berbeda-beda. Dia memiliki cara tata, karakter dan lain-lain yang berbeda-beda. Akan tetapi ada secara keseluruhan suatu tempat apabila terjaga bersih, kemudian aliran udaranya baik, saluran airnya lancar, tertata rapi, nah itu sudah ada nilai plusnya. Nah, sisanya itu hanya dari segi apakah energinya nyampe apa enggak gitu loh. Itu yang kita atur oleh orang-orang yang memang ahlinya. Tapi secara garis besar bagi siapapun, yang penting membuat bersih, membuat rapi itu sudah Itu benar. betul. Jadi kebersihan, kerapihan, jadi Ya. rumah yang misalnya berantakan, itu ya jelas memang tidak enak dipandang. Betul, betul. Jadi lebih ke common sense ya, Mas. Tapi Iya. katanya ada yang berkaitan dengan arah ini, angin juga utara, Ya. misalnya selatan, barat, timur. Katanya kalau pintu masuk lebih bagus tidak menghadap. Ini bagaimana? Secara general, Jadi ya, begini, secara Feng Shui umum itu dalam. secara sistem, apabila dia itu tanah terbuka, dia itu belum memiliki satu arah sistem yang pasti. Ya. Tapi dia masih umum, masih majority. Tetapi ketika suatu bangunan didirikan, di mana pintu bangunan tersebut menghadap, itu akan menimbulkan arah bagi sistem bangunan tersebut. Tentang arah mana yang terbaik, ada arah mana yang tidak baik, itu ada perhitungannya tersendiri. Jadi tidak bisa digeneralisir. Kemudian kalau ada orang mengatakan siu tertentu harus hadap ke arah tertentu, itu sudah benar. Nah, itu sudah benar. Pada prinsipnya feng shui itu kalau tertata baik, siapapun itu orangnya, bahkan binatang peliharaan kita pun tinggal di situ, dia akan sehat dan akan bagus. Jadi kita tidak perlu terpengaruh oleh harus hadap ke A, harus hadap ke B dan lain-lain. Kecuali memang bagi sebagian kecil orang, paling-paling di dunia ini hanya 5-8%, sangat sedikit. Yang akan terpengaruhi Yang dengan harus membutuhkan arah tertentu. contohnya hanya siapa? sedikit. Siapa saja? Siapa itu sangat Yang sulit. maksudnya ya orang dengan apa Oke. ini? Orang yang misalnya di dalam kombinasi tanggal lahirnya memiliki naga dan kelinci, satu di jam, satu di hari. Apabila untuk tinggal rumah, sebaiknya jangan tinggal di rumah yang ada ke barat persis. Nah, itu memang kurang. Jadi kurang ini baik. sangat, tapi secara umum kita khususnya untuk Ya, secara yang umum oke. secara umum yang penting adalah rumah itu tertata Rapi. dengan rapi Ya, dan mungkin penerangannya juga penerangan, aliran air, aliran udara, nah itu penting. itu penting Kemudian ya. lingkungan. Jadi jangan sumpek gitu. Ya. Jadi udaranya gitu masuk. Tapi kalau dari segi bisnis, nah saya lihat kan apalagi kalau kita melihat bangunan komersil lah. Nah ini katanya wah feng shui-nya harus pas ini supaya Ya. bisnisnya juga. Ada nggak rumus tertentu dan ada nggak contohnya mungkin Kalau yang secara bisa garis secara besar, sukses gitu Secara dengan garis besar ya, untuk hunian sama untuk bisnis, dia ada dua ketentuan yang berbanding terbalik. Kalau untuk hunian, itu dia harus ada di dalam Nao Zhong Zi Jin.
artinya dia harus berada di dalam sebuah lingkungan yang sunyi di antara lingkungan yang ramai. Jadi artinya dia tinggal di suatu lingkungan yang tertata baik di dalam suatu komplek, tetapi begitu keluar dari komplek, di situ sudah ada toko-toko, ada keramaian. Itu adalah yang paling ideal untuk hunian. Sedangkan untuk bisnis justru terbaliknya. Cincong, cincong cenau. Jadi dia harus berada di suatu sistem yang dia jauh dari pasar yang sangat besar, sangat ramai, tetapi memiliki hunian yang tenang. Dengan demikian, pasar itu akan timbul memang khusus untuk hunian sekitar dia. Jadi itu yang. Tapi lebih ke ya ini kan common sense ya saya lihat. Ini kan semuanya kan sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia akan berhasil kalau di tengah bukan keramaian lah istilahnya. Dan rumah juga idealnya kan tenang. Tapi kalau keluar bisa cepat kita misalnya mendapatkan atau belanja dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat itu ada juga yang berkaitan dengan warna. Katanya kalau harus pakai kalau warna merah atau warna kuning lebih hoki, atau kalau ada benda-benda tertentu mungkin ada cermin atau peletakan, itu bagaimana menurut Master Feng Shui? Apakah ini relevansinya dan manfaatnya apakah memang masing-masingnya memang ada pengaruh-pengaruhnya. Contoh seperti warna itu sebetulnya ada suatu cara terapi. Karena warna bekerja pada segmen mata timbul ke pengaruh mentalitas kita. Jadi ketika seseorang sedang berkabung, berada dalam suasana yang sedih, dia cenderung menghindari terang, cenderung ngumpet di kegelapan. Apabila kita bisa membawa ke tempat yang terang, kita bisa mengkasih pakai warna-warna yang cerah, yang meriah, maka akan membangkitkan suasana hatinya yang riang. Itu adalah semacam terapi. Kalau seseorang disuruh pakai warna tertentu setiap hari, lama-lama nggak ada gunanya karena kan jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Itu saja gitu. Betul. Misalnya saya setiap hari pakai hitam ya. Lama-lama jadi tidak ada pengaruhnya, tidak ada relevansinya. Tapi biasanya kalau pakai warna merah itu langsung menonjol, kelihatannya lebih happy gitu. Betul. Lebih orang percaya diri. Pakai merah tambah marah lagi. Jadi lebih atau biasanya kalau di rumah sakit itu biasanya warnanya adem kan, ada hijau atau biru, membuat hatinya juga lebih tenang gitu ya. Harmoni. Tapi kalau benda bagaimana, Master? Ini karena katanya wah ini kalau ditaruh kura-kura di sini atau kalau ada kristal di sini atau taruh cermin itu kira-kira mana yang benda bisa? Itu kalau dalam penerapan Feng Shui itu ada dua hal, satu adalah menghias, satu adalah memang untuk menetralisir atau menyeimbangkan energinya. Jadi di dalam rumah setiap tempat dia mewakili elemen-elemen tertentu. Ada elemen api, ada elemen tanah, elemen air, dan lain-lainnya. Nah, ada tempat-tempat tertentu yang elemennya tidak seimbang. Elemen bentok misalnya. Nah, kalau elemennya bentok itu kita perlu penyeimbang. Maka kita contohnya di mana yang elemennya? Contohnya kalau misalnya ada elemen api berantem sama elemen air di satu tempat. Di dapur itu biasanya. Cuci piring dan kamar masak itu kan semua. Nah, kita sering mendengar orang ya, oh di dapur itu bisa kasih hiasan tanaman hias. Nah, tanaman hias itu apa? Itu kayu. Karena kayu itu bisa memperantarai antara air ke api. Air menghidupkan kayu, kayu menghidupkan api. Jadi itu sebagai penyeimbang. Kalau misalnya di situ ada lukisan gitu. Ya, lukisan itu juga kalau lukisan dengan warna yang mencolok, dia akan mewakili elemen tertentu. Jadi ini tergantung elemennya. Ini menarik ini. Nah, dapur jadi ada api, tapi ada juga air, kayu bisa, logam juga bisa dong untuk menetralisir.
Bisa, di bisa. situ. Jadi Heeh. biar kalau- ini biar nggak terlalu sering cekcok ya di dapurnya. Apalagi kira-kira benda-benda yang bisa menetralisir Nah, atau tentu di dalam membawa keberuntungan ini biasanya. sebenarnya semua benda dia ada keterwakilan sifat elemennya. Jadi untuk meletakkannya kita harus melihat tempatnya. Cocoknya benda seperti apa, Anda bisa sembarangan taruh. Kalau misalnya suatu tempat yang apinya sudah sangat membara, kita taruh lagi benda-benda yang bentuknya segitiga, segitiga itu api, maka tambah membara lah Wah, tempat jadi itu. tambah panas itu. Oh, tambah panas. Itu Iya. akan mempengaruhi mood daripada orang yang tinggal di situ. Oke, baik. Wah, sebenarnya Master Shani, saya banyak sekali pertanyaan yang ingin ini saya tanyakan karena ini sangat-sangat menarik. Tapi secara keseluruhan, bagaimana suasana hati yang kita akan dapatkanlah untuk tahun 2023 ini dan Ya. mungkin yang perlu kita ingat dalam menghadapi tahun 2023 Nah, ini? 2023 ini kita tahu semua ini adalah kelinci air. Ya, kita nggak perlu lihat dari air atau nggak air, kita lihat kelincinya. Kelincinya. Kelincinya kan lucu ya. Jadi lucunya ya kita timbul suasana hati yang enak, yang senang gitu ya. Yang apa ya? Paling gemas terhadap kelinci itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita bisa memelihara perasaan tersebut sepanjang hari, berarti kehidupan kita juga akan ikut bagus. Begitu. Oke, waduh senang sekali Ya. kalau kita mendengar berita seperti ini. Master Hong Xiangyi, terima kasih banyak. Hong Xi Terima Facai, kasih. semoga kita juga sukses semua Ya, dan Indonesia kita juga juga baik-baik. Ucapkan sifat saya kepada semua pemirsa ya. Iya. Sifat saya, semoga tahun 2023 merupakan tahun berkah, tahun yang kaya raya dan bersisa-sisa. Iya, amin. Terima kasih banyak. Ya, demikian dengan Master Hong Xiangyi, Master Feng Shui, dan demikian pula Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari depan Pagoda Kuan Yin di PIK ya. Dan tentu saja jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye. Oke.